Halo teman-teman investor, kalau kita ngomongin saham batu bara, nama Bumi pasti langsung muncul di kepala kan? Tapi tahan dulu, hari ini kita nggak akan bahas Bumi yang itu-itu aja. Kita mau bedah tuntas sebuah perusahaan yang bisa dibilang lagi ada di persimpangan jalan paling penting dalam sejarahnya. Ini soal transformasi besar-besaran. Nah, pertanyaan utamanya buat kita semua, para investor, simple aja sebetulnya. Kisah transformasi bumi ini beneran peluang emas atau jangan-jangan cuma jebakan dari masa lalunya yang kelam? Inilah yang akan kita kupas tuntas. Oke, ini dia rencana main kita. Pertama, kita lihat kondisi bumi sekarang. Terus, kita bongkar fondasi barunya yang katanya udah bebas utang. Lanjut, kita intip apa sih pendorong masa depannya, khususnya soal emas dan dividen. Habis itu, kita hitung-hitungan valuasinya, wajar atau enggak. Dan terakhir, semua kita rangkum biar keputusan ada di tangan Anda. Yuk, kita mulai dari akarnya dulu. Masalah yang selama ini jadi hantu buat investor bumi, utang dan defisit. Karena, jujur aja, langkah mereka bersih-bersih neraca keuangan inilah yang jadi awal dari semua cerita transformasi ini. Biar kita semua kebayang segede apa masalahnya, lihat angka ini. Minus 2,28 miliar dolar. Ini bukan salah ketik ya, ini adalah akumulasi kerugian atau defisit yang ditanggung bumi selama bertahun-tahun. Dan angka inilah yang secara hukum bikin bumi terkunci, nggak bisa bagi-bagi dividen lebih dari 1 dekade. Bayangin. Nah, disinilah ceritanya mulai berbalik arah. Perusahaan ini nggak pasrah gitu aja. Mereka ambil satu langkah yang super drastis buat cuci gudang neraca keuangan mereka dan ibaratnya buka lembaran baru. Dan ini dia buktinya, bukan cuma omongan. Coba lihat perbandingan debt to equity ratio atau DRI-nya. Gampangnya, ini rasio buat ngukur utang dibanding modal. Dulu, wah tinggi banget berisiko. Sekarang anjlok, cuma sekitar 0,15 kali. Ini level yang super sehat loh. Artinya, profil risiko perusahaan ini udah berubah total. Bumi bukan lagi raja utang. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya defisit segede itu bisa hilang? Kayak sulap ya? Tunggu dulu. Jawabannya ada di satu aksi korporasi yang menurut saya cukup cerdik. Namanya kuasi reorganisasi. Tenang, nggak usah pusing sama istilahnya. Sederhananya begini, Bumi itu punya semacam celengan modal namanya agio saham. Nah, celengan yang isinya 3,28 miliar dolar ini dipakai buat nombokin atau hapus tuntas defisit yang 2,28 miliar dolar tadi. Hasilnya? Kling, neraca mereka jadi bersih, saldo laba jadi positif, dan yang paling penting nih buat kita, pintu buat bagi dividen akhirnya kebuka lagi lebar-lebar. Oke, fondasi udah beres, udah kokoh. Sekarang kita lihat ke depan. Ada 2 mesin baru yang digadang-gadang jadi pendorong pertumbuhan bumi di masa depan. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas. Waktu paparan publik terbaru mereka, manajemen bumi itu kasih sinyal yang jelas banget. Mereka nggak mau lagi cuma bergantung sama batu bara. Nah, ini komitmen langsung dari para bosnya. Pernyataan ini krusial teman-teman. Kenapa? Karena ini sinyal buat pasar kalau transformasi ini bukan lagi sekedar wacana, tapi benar-benar lagi dieksekusi. Dan diversifikasi ini beneran konkret. Mereka langsung terjun ke sektor emas, mengakuisisi tambang di Australia. Proyek emas Wolfram ini ditargetkan mulai produksi Juni 2026. Potensi pendapatannya nggak main-main, bisa sampai 221 juta dolar. Jelas ini langkah strategis banget buat mengurangi ketergantungan dari harga batu bara yang naik turunnya kayak roller coaster. Katalis kedua, dan ini nih yang mungkin paling ditunggu-tunggu sama kita, para investor retail, dividen. Ya, akhirnya. Ini adalah buah manis dari bersih-bersih neraca yang kita bahas di awal tadi. Biar lebih berasa signifikansinya, kita flashback sedikit. Bumi itu terakhir bagi dividen tahun 2012. Udah lama banget kan? Jadi, setelah puasa lebih dari 10 tahun, potensi dividen di tahun 2026 ini jadi semacam angin seger yang kuat banget buat pasar. Ini seperti penanda akhir dari era suram dan awal dari era baru yang lebih pro ke pemegang saham. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting buat kita sebagai investor. Ceritanya bagus, transformasinya keren, tapi harganya gimana? Masuk akal gak sih harga saham bumi sekarang? Yuk kita bedah angkanya bareng-bareng. Nah, coba perhatikan tabel perbandingan ini. Jomplang banget kan? Price to earnings ratio atau P rasio bumi itu sampai 72 kali. Jauh di atas kompetitornya yang cuma belasan. Sementara itu, dividend yield-nya masih 0%.
Ini artinya apa? Simpelnya, pasar saat ini nggak menilai bumi dari laba hari ini. Pasar lagi membeli ekspektasi dan cerita besar di masa depan. Jadi selalu ada dua sisi koin di sini ya. Di satu sisi ada kubu banteng atau yang optimis. Mereka bilang, wajar dong mahal, kita kan beli masa depan, pertumbuhan dari emas, harapan dividen, plus neraca yang udah sehat. Tapi di sisi lain ada kubu beruang yang pesimis. Mereka ngingetin, jangan lupa risikonya. Bisnis utamanya masih batu bara, proyek emasnya belum tentu mulus, dan ada sentimen negatif ESG yang terus menekan industri ini. Oke, di tengah perdebatan antara si optimis dan si pesimis ini, coba kita intip apa kata para analis profesional. Mereka udah hitung-hitungan, kira-kira potensi harganya sampai mana? Ini dia rangkumannya. Kelihatan kan target harganya itu ada di rentang yang cukup lebar, dari 120 sampai sekitar 168. Ini nunjukin satu hal, meskipun ada optimisme, para profesional pun melihat ini sebagai pembelian yang sifatnya lebih spekulatif. Keberhasilannya sangat bergantung pada eksekusi semua rencana besar tadi. Baik, kita sudah bongkar semuanya. Dari masa lalu yang berat, fondasi baru yang kuat, sampai ekspektasi masa depan yang cerah. Sekarang, waktunya kita tarik benang merahnya buat bantu Anda ambil keputusan. Jadi, ini poin-poin kuncinya. Sisi positifnya, neraca udah bersih, utang rendah, ada mesin pertumbuhan baru dari emas. Dan yang paling penting, gerbang dividen udah kebuka. Tapi sisi lainnya, valuasinya udah premium, alias harganya udah mencerminkan banyak harapan. Dan jangan lupa, resiko dari bisnis inti batubara itu masih ada. Nah, ini yang perlu ditimbang-timbang. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan untuk Anda pribadi sebagai investor. Dengan wajah baru bumi ini, apakah Anda merasa sedang membayar untuk kinerja hari ini? Atau Anda sedang bertaruh pada janji hari esok? Jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang akan jadi kompas untuk keputusan investasi Anda. Terima kasih sudah menyimak.